Tapi ada beberapa kasus yang kita temukan yang sudah melakukan vaksinasi COVID-19, tapi beliau masih muncul gejala COVID, dan saat diperiksa akhirnya dilakukan tes banyak macam itu dokter, akhirnya positif terdiagnosis COVID-19. Itu bagaimana dokter? Ya, kalau menurut saya, Siji loro telu, ayo tak bisi di bincang asik kesehatan Nusa Pasir, Rumah Sakit Pasirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa kembali dengan kami dalam acara Bisik Nusa Pasir, Bincang Asik Kesehatan Rumah Sakit Pasirian. Kali ini kita memasuki episode kedua dengan saya, Dr. Yunita Fadila Sendi sebagai moderator. Dan kali ini saya akan mengajak Anda sekalian berbincang tentang topik kita yang sangat menarik dengan judul Vaksin COVID-19 dan Permasalahannya. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Dr. Sofia Yuda Prawira Salim, spesialis patologi klinik. Sehari-hari beliau bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat semuanya. Ya, sehat ya dokter? Ya, Tetap semangat, tetap sehat, semangat luar biasa ya dokter tentunya. Nah, kali ini kita bertemu di episode kedua dokter. Kita akan membahas tentang KIPI dan permasalahannya. Seperti yang kita tahu, sekarang pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan vaksinasi COVID-19. Nah, langsung saja nih dokter ke pertanyaan yang pertama. Sebenarnya definisi dari vaksin itu sendiri apa nih dokter? vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Ya, seperti itu. Pertanyaan yang selanjutnya dokter, vaksinasi ini termasuk salah satu strategi pengendalian COVID-19. Nah, letaknya di mana ya dokter dalam strategi ini? Ya, seperti kita ketahui bahwa baik itu semua unsur ya, baik dari unsur pemerintah maupun dari unsur masyarakat itu terlibat dalam penanggulangan pandemi COVID-19 ini. Kalau dari pemerintah kita melakukan kita melakukan tracing, testing dan treatment. Sedangkan dari masyarakat tentunya diharapkan bisa melakukan protokol kesehatan dengan 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Jadi vaksinasi itu di tengah-tengahnya. Berarti bisa semuanya ya dokter Ya. Sebenarnya ya dokter berperan penting juga. Nah, sebenarnya tujuan dari vaksinasi COVID-19 ini apa ya dokter? Biar masyarakat itu tidak takut lagi dalam melakukan vaksinasi kan? Seperti yang kita tahu, masih banyak masyarakat kita yang enggan melakukan vaksinasi. Nah, mungkin dengan dijelaskan tujuan vaksinasi COVID-19 ini apa, jadi masyarakat nantinya akan tersadar, jadi langsung mengikuti vaksin Ya. sesuai dengan Tujuan jadwalnya. vaksinasi ini yang pertama adalah menurunkan kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Kemudian dua, yaitu mempercepat tercapainya kekebalan kelompok atau yang kita kenal dengan istilah herd immunity. Kemudian yang ketiga adalah melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Dan yang keempat tentunya menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Sebenarnya tujuannya sangat kompleks sekali ya dokter. Yang pertama disebutkan tadi menurunkan kesakitan dan kematian. Seperti yang kita tahu, banyaknya kasus COVID-19 saat ini. Untuk pasien-pasien yang sudah melakukan vaksinasi dan yang belum melakukan vaksinasi, bisa kita lihat nih dokter setelahnya penyembuhannya ya dokter. Bisa kita lihat dari situ, yang sudah melakukan vaksinasi angka kesembuhannya lebih tinggi. Betul begitu dokter? Angka kesembuhannya lebih tinggi dibandingkan yang belum melakukan vaksinasi. Betul begitu dokter? Ya, biasanya kan kalau yang sudah divaksinasi itu walaupun misalnya dia terkena COVID-19 ini, gejala yang ditimbulkannya itu biasanya lebih ringan dan tidak sampai jatuh ke stadium yang lebih berat lagi. meninggal. Tadi disebutkan juga sama dokter Sofi mempercepat
mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity. Ini yang sering kita dengar ya dokter, di televisi, di mana-mana sering kita dengar tentang herd immunity. Sebenarnya herd immunity itu apa dokter? Biar masyarakat juga lebih paham lagi ya dokter nantinya. Herd immunity atau disebut juga kekebalan kelompok adalah perlindungan secara tidak langsung kepada anggota masyarakat yang tidak kebal. Jadi misalnya orang-orang yang tidak bisa divaksin. Iya. Nah, dengan adanya di sekitarnya banyak orang-orang yang sudah divaksin, maka orang-orang yang tidak bisa divaksin itu bisa terlindungi. Dan itu akan bisa tercapai kalau sudah 70% dari semua masyarakat itu sudah diimunisasi. Sehingga diharapkan dengan banyaknya yang sudah diimunisasi itu, jadi orang-orang yang tidak bisa diimunisasi atau dari tujuan vaksinasi COVID-19 tadi dokter Sofi sebutkan salah satunya adalah mempercepat mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity. Nah, ini seringkali kita dengar ya dokter, herd immunity ini baik di televisi atau di media sosial manapun sering kita dapatkan. Nah, mungkin banyak masyarakat yang masih belum paham tentang pengertian dari herd immunity itu sendiri. Mungkin bisa dijelaskan dokter Sofi? Ya, herd immunity itu atau yang kita kenal dengan nama kekebalan kelompok itu adalah perlindungan secara tidak langsung kepada suatu populasi yang tidak kebal terhadap penyakit itu. Jadi tentunya kalau makin banyak masyarakat yang sudah diimunisasi kan berarti dia sudah mempunyai kekebalannya. Mereka ini bisa melindungi orang-orang yang tidak kebal, yaitu orang-orang yang mungkin belum bisa divaksinasi ataupun yang belum siap untuk vaksinasi, sehingga mereka bisa terlindungi. Tapi itu bisa tercapai kalau masyarakat yang diimunisasi itu sudah lebih dari 70%. Itu baru bisa tercapai. Bisa tercapai. Makanya ya pemerintah berusaha untuk mempercepat vaksinasi supaya herd immunity ini bisa segera terjadi ya. Jadi kalau begitu untuk mencapai herd immunity ini sendiri, vaksinasi itu lebih baik ya dokter daripada membiarkan masyarakat terinfeksi dan mendapatkan imunitas secara alami. Jadi lebih bagus intinya dengan vaksinasi. Iya, karena kalau kita membiarkan masyarakat terkena infeksi itu outcome-nya kita kan tidak bisa mengendalikan. Ya, bisa mungkin ke arah kesakitan yang parah atau bahkan kematian. Tapi kalau dengan imunisasi itu outcome-nya kan sudah jelas. Orangnya kebal. Harapannya akan lebih baik lagi ke belakangnya ya dokter, seperti itu. Nah, seperti yang kita tahu sekarang kan untuk masyarakat untuk vaksin dilakukan 2 kali dosis. Nah, kenapa sih dok harus kita 2 kali suntik itu? Kok nggak cuman hanya sekali saja? Kenapa harus 2 kali dosis seperti itu? Ya, nah respon imun terhadap vaksinasi itu memang kita kenal respon imun primer itu yang pertama. Nah, biasanya tubuh kita itu akan membentuk antibodi, tapi perlu waktu dan antibodi yang terbentuk itu kecil. Nah, kalau vaksinasi yang kedua, maka respon yang kita kenal itu respon imun sekunder itu akan terbentuk antibodi dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang cepat. Makanya perlu pengulangan 2 kali, sama seperti vaksinasi atau imunisasi yang lain ya. Kalau di anak-anak kita kenal ada DPT1, DPT2, iya. Jadi biar lebih maksimal lagi imunitas yang didapat sebenarnya seperti itu ya dokter. Dan itu pun sama dengan imunisasi yang lain gitu kan dokter gitu. Nah, untuk golongan vaksin ini sendiri dokter, sebenarnya ada berapa macam dan di Indonesia ini sampai saat ini sudah ada berapa yang masuk ke Indonesia? Ya, sebetulnya golongan vaksin itu ada 4 macam dan yaitu vaksin virus utuh yang contohnya ini adalah Sinovac ya. Vaksin virus utuh ini, vaksin Sinovac ini termasuk yang inactivated, jadi virusnya yang sudah dilemahkan
masuk ke dalam tubuh kita dan dia tidak bisa untuk berreplikasi. Jadi dia tidak bisa berkembang biak, tapi masih bisa menimbulkan respon imun. Contohnya adalah Sinovac. Kemudian vaksin asam nukleat, ini berarti yang dimasukkan ke dalam tubuh kita adalah DNA-nya ya, DNA ataupun RNA. Kalau RNA biasanya yang messenger RNA. Dan ini contohnya adalah Moderna atau Pfizer, dan yang masuk ke Indonesia ini kayaknya Moderna. Ya. Kemudian yang ketiga, vaksin viral vektor. Ini sama saja sih, merupakan bagian genetik, tidak virus utuh yang dimasukkan ke tubuh kita, tapi dimasukkan di dalam virus yang lain. Jadi biasanya itu adenovirus gitu ya. Kemudian contohnya kalau di Indonesia yang ada itu AstraZeneca. Kemudian yang keempat, vaksin protein subunit, itu yang dimasukkan ke tubuh kita itu hanya bagian proteinnya, yaitu spike-nya. Tujuannya adalah supaya terbentuk antibodi terhadap spike daripada virusnya. Seperti kita tahu bahwa virus corona ini bisa masuk ke dalam tubuh kita karena ada spike-nya yang tajam, yang nonjol-nonjol itu kan. Kalau seperti gambar coronavirus itu kan ada Yang kayak duri-durinya itu. ya, yang duri-durinya itu, yang nonjol-nonjol itu yang akan masuk ke dalam tubuh. kita. Iya. Jadi intinya jenis vaksin COVID-19 ini ada 4 macam ya dokter, seperti dokter Sofi sebutkan tadi, dan yang ada di Indonesia untuk saat ini Sinovac, AstraZeneca, dan Moderna, begitu ya dokter nggih. Ya. Dan masing-masing dari macam-macam vaksin itu beda-beda yang dimasukkan, intinya semua bagian dari virus, dan harapannya sebenarnya tetap sama ke belakangnya itu ya dokter, Ya. untuk mencapai kekebalan Ya, tubuh. untuk mereka bisa membentuk antibodi, bisa untuk melawan virus COVID ini. COVID ini. Baru saja sudah dijelaskan dengan Dokter Sofi macam-macam COVID-19 itu apa saja. Nah, tapi ada beberapa kasus yang kita temukan yang sudah melakukan vaksinasi COVID-19, tapi beliau masih muncul gejala COVID, dan saat diperiksa akhirnya dilakukan tes banyak macam itu dokter, akhirnya positif terdiagnosis COVID-19. Itu bagaimana dokter? Ya, kalau menurut saya itu bukan karena vaksinasinya, gitu ya, yang perlu ditekankan. Mungkin saja kemungkinan orang tersebut sudah OTG, kemudian sudah ada virus di dalam tubuhnya, kemudian dia divaksin. Nah, virusnya itu kemudian sempat berreplikasi, virusnya sempat berkembang biak, sehingga kemudian dia bisa timbul Gejala. ya, dia bisa timbul gejala dan memang akhirnya dia kena COVID. Tapi menurut saya memang bukan karena vaksinasinya. Ya, jadi bukan karena vaksinnya ya, masyarakat harus kita ketahui. Jadi sekali lagi kita tegaskan, tidak usah takut, tidak perlu takut untuk dilakukan vaksinasi COVID-19. Nah, untuk sasaran vaksinasi ini sendiri dokter, itu mulai usia berapa saja yang bisa dilakukan vaksin? Iya, dalam hal ini pemerintah itu melakukan prinsip kehati-hatian ya. Jadi memang karena itu ada kan tahapnya sebetulnya ya, tahap untuk sebelum divaksin gitu. Ada tahap preklinik, tahap klinik, mengadakan penelitian, dan memang sasarannya itu yang pertama adalah usia 18 sampai 59 tahun. Nah, setelah itu kemudian kan penelitian masih terus berjalan karena memang virusnya ini virus yang baru, sehingga untuk vaksin pun sampai ada emergency use of vaksin itu, sehingga masih penelitiannya itu masih terus berjalan. Nah, selanjutnya bolehlah vaksin ini diberikan pada orang lansia, kemudian diberikan pada anak-anak usia 12 sampai 17 tahun, ibu menyusui, dan yang terakhir boleh juga diberikan pada ibu hamil, karena dari penelitian ternyata ternyata banyak juga ibu-ibu hamil ini yang terkena
COVID dan bisa mengakibatkan kesakitan pada ibunya maupun pada bayinya. Jadi intinya memang pemerintah sudah berhati-hati, sangat berhati-hati untuk masyarakatnya. Ya. Makanya itu rekomendasi yang dikeluarkan oleh pemerintah itu bertahap. Yang pertama mulai usia 18 sampai 59 tahun, sampai lansia, pada akhirnya anak-anak, ibu menyusui, dan terakhir ibu hamil ya dokter. Ya. Dan itu pun saat kita melakukan vaksinasi kita sudah di screening dengan ketat ya dokter. Saat kita datang ke pos vaksinasi kita diberi pertanyaan lagi kan dokter ya. Jadi nggak perlu takut. Jadi sekalipun punya penyakit penyerta, datang saja dulu ke pos vaksinasi. Nanti akan dilakukan screening oleh tim vaksinator itu sendiri ya dokter. Ya. Nah, untuk selanjutnya ini yang banyak sekali dokter yang sering dan masih menimbulkan ketakutan tersendiri di masyarakat ya dokter. Efek samping dari vaksinasi atau yang secara medis kita sebut untuk vaksinasi ini KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Itu bagaimana dokter maksudnya? Ya, kejadian ikutan pasca imunisasi ini adalah kejadian yang tidak diinginkan yang terjadi setelah pemberian vaksinasi. Memang belum tentu mempunyai hubungan sebab akibat dengan vaksin ya. Bisa aja mungkin orangnya sebelumnya tidak enak badan ya, tapi karena dia mau divaksin tiba-tiba timbul panas. Nah, panasnya ini bisa karena dari pasiennya, bukan karena dari vaksinnya, tapi bisa juga karena akibat dari vaksin. Ya, jadi intinya sebenarnya semua vaksinasi seperti yang kita tahu pasti mempunyai KIPI ya dokter, kejadian ikutan pasca imunisasi. Tidak hanya vaksin COVID-19 saja, vaksin yang lain pun tetap berisiko, begitu ya dokter? Iya, jadi makanya kalau pada anak-anak biasanya kan ada anaknya setelah divaksin jadi agak demam agak rewel. Nah, itu memang juga efek samping dari itu. Kemudian itu tapi juga menunjukkan bahwa respon imun dari dari bayi dari tubuh yang divaksin itu bereaksi gitu ya. Iya. Nah, untuk macam-macamnya dokter kejadian ikutan pasca imunisasi vaksin COVID-19 ini mungkin ada berapa macam dokter, bisa dijelaskan? Ya, sebetulnya yang sebagian besar itu berupa reaksi ringan ya. Reaksi ringannya itu bisa reaksi lokal dan reaksi sistemik, yang maksudnya menyeluruh. Nah, reaksi lokal ini adalah nyeri dan kemerahan pada tempat suntikan. Kemudian bisa juga sampai menimbulkan bengkak ya. Kemudian juga limfadenitis, ada pembesaran kelenjar getah bening ya, dan antisipasinya itu kompres dingin aja di tempat suntikan, atau kalau perlu ya dikonsumsi paracetamol ya. Kemudian reaksi sistemik, reaksi yang menyeluruh, biasanya orang yang divaksin itu akan demam, nyeri otot seluruh tubuh, nyeri sendi, badan lemah maupun sakit kepala. Dan biasanya juga timbul reaksi yang lain, tapi ini jarang terjadi, yaitu mungkin orang yang memang alergi ya, bisa juga sindrom shock toksik ataupun sindrom anafilaktik shock gitu. Ya, jadi memang macam-macam ya dokter reaksi KIPI. Tiap orang itu macam-macam dan masing-masing sudah ada antisipasinya. Kalau misal ringan tadi dokter Sofi sebutkan cukup dengan kompres saja. Kalau misal dengan kompres tidak membaik, bisa ditambah obat-obatan, misal paracetamol. Untuk yang sistemik itu juga bisa diredakan dengan obat-obatan juga ya. Untuk yang berat bisa juga terjadi, tapi kejadiannya sangat jarang. Itu yang harus kita tekankan juga ya dokter, karena banyak sebenarnya dokter di masyarakat yang bilang ada yang habis vaksin kok tiba-tiba langsung tidak ada atau meninggal seperti itu. Memang kejadiannya ada, tapi itu sedikit dan itu belum tentu karena vaksinnya, begitu ya dokter? Iya benar, belum tentu karena vaksinnya ya. Dan memang kan kalau sudah diantisipasi juga sama
pemerintah atau sama vaksinator, yaitu kan selalu disediakan ya bed, kemudian ada P3K yang untuk menangani yang sampai yang berat-berat kayak shock anafilaktik, sudah disiapkan epinefrin dan lain-lain, dan itu sudah diantisipasi sama pemerintah, dan kayaknya juga kejadian itu sangat jarang. Iya, sangat jarang sangat sekali. jarang terjadi Iya, ya. iya. Itu yang harus kita tekankan ya dokter ya. Iya. Dan semua sudah kita lakukan antisipasi dengan baik untuk mengatasi itu semua. Nah, dan mengapa tiap orang itu reaksinya berbeda-beda, karena itu memang tergantung dari genetiknya orang tersebut, gender ya, laki atau perempuan, kemudian juga dari diet maupun lingkungan sekitarnya. banyak faktor sebenarnya yang membuat respon imun tiap orang berbeda-beda. Seperti saya, Dokter Sofi kan kita sudah vaksin COVID-19 juga ya dokter. Kita juga respon kita terhadap vaksin juga berbeda-beda. Kalau saya mungkin cuman ini aja dokter, waktu itu cuman nyeri saja di tempat suntikan gitu. Mungkin yang lain ada yang sampai demam, tapi tidak ada masalah karena kita sudah melakukan antisipasi terhadap itu semua. Nah, untuk kan tadi ada banyak macam vaksin ya dokter, ada 4 macam, dan di Indonesia ini seperti yang kita tahu sementara ada 3 yang masuk. Dan kenapa dari 3 macam vaksin ini kejadian ikutan pasca imunisasinya bisa berbeda dokter? Ya, itu memang juga tergantung dari kualitas formulasi daripada vaksinnya ya, kemudian juga dari proses injeksinya, kemudian peran adjuvan. Adjuvan ini adalah zat yang dicampurkan ke dalam vaksin biasanya untuk membantu supaya respon imun kita ini baik. Nah, kadang-kadang ada beberapa adjuvan ini yang kadang bisa menimbulkan panas atau terutama sih panas ya pada sesudah kita divaksin. Kemudian bisa juga tergantung dari kondisi fisik dan psikis orang yang divaksin ya. Kalau orangnya yang suka khawatiran, orangnya yang cemas, tentunya kalau dia, dan juga nyeri ya, nyeri ini kan subjektif. Mungkin orang yang psikis nyeri sedikit sudah sudah takut, aku kok gitu ya. Sebenarnya memang kondisi psikis itu sangat berpengaruh sekali juga ya. Iya, makanya untuk orang-orang yang divaksin itu harus tenang, harus tenang dan yakin terhadap vaksin ya. Dan juga memang tergantung dari formulasi dari vaksin. Kalau Sinovac itu kan memang termasuk inactivated virus utuh ya, sehingga biasanya respon imun yang ditimbulkannya itu juga lebih lemah. Sedangkan kalau AstraZeneca itu kan termasuk viral vektor. Jadi dia, tubuh kita itu merespon virus pembawa vaksin, pembawa virusnya, dan virus yang memang kita suntikkan bagian dari sehingga gejalanya lebih terasa dan memang efektivitasnya lebih tinggi. Nah, kalau yang Moderna ini kita tahu bahwa juga termasuk mRNA, respon imun yang ditimbulkannya juga lebih kuat ya. Dari penelitian itu bisa 94,1%, dan memang kalau pada lansia agak menurun sekitar 86%. Karena banyak faktor juga ya dokter. Pertanyaan lagi dokter, untuk kasus-kasus penyakit jantung, karena kan banyak sekali ya dokter masyarakat kita dengan komorbid penyakit jantung, mungkin ada rekomendasi tersendiri untuk kondisi penyakit jantung, vaksin apa yang harus diberikan? Iya, kalau dari rekomendasi Perki, sebetulnya pasien dengan penyakit jantung, baik itu penyakit koroner ataupun penyakit yang lain, selama pasiennya itu dalam kondisi stabil ya, yang dimaksud stabil itu tidak ada keluhan sesak nafas, tidak ada nyeri dada, mudah lelah, dan keterbatasan aktivitas fisik, kaki bengkak atau penurunan kesadaran, pasiennya itu dengan boleh divaksinasi. Yang penting dia dalam kondisi stabil. Kalau misalnya penderita jantung ini masih merasa tidak yakin,
boleh datang ke dokter jantung yang merawatnya, kemudian minta rekomendasi atau minta saran, dok apakah saya bisa divaksin atau tidak. Jadi jangan mengambil keputusan sendiri, oh aku sakit jantung nggak mau divaksin, tapi sebaiknya mempunyai sikap positif, saya mau divaksin dan datang ke dokternya untuk menanyakan apakah memang saya bisa divaksin atau tidak. Iya. Jadi tidak langsung diambil kesimpulan sendiri. Iya. Nah, jadi jangan takutnya yang didahulukan. Iya, ya. jangan takut, betul. Karena masih banyak sisi positif yang kita dapat dengan kita melakukan vaksin COVID-19 ini. Nah, untuk kasus ini dokter, banyak juga kan kasus penyakit jantung bawaan pada anak. Itu bagaimana juga dokter? Boleh divaksin atau tidak kasus yang seperti itu? Ya, nah untuk kasus-kasus yang seperti itu juga dilihat sebetulnya kondisi anaknya ya, dia stabil atau tidak, seperti yang saya katakan lagi, apakah anaknya tidak sesak nafas, nyeri dada, ataupun dia berdebar-debar. Jadi kalau dia dalam kondisi stabil bisa, dan makanya tadi seperti saya katakan kalau misalnya masih ragu-ragu boleh datang ke dokter yang merawatnya. Prinsipnya sebenarnya sama juga dengan pasien dewasa ya dokter, dan jangan ragu untuk bertanya seperti itu ya dokter. Nah, untuk kasus yang lain nih, contoh lagi dokter, hipertiroid bagaimana? Karena kan sebenarnya banyak juga kasus hipertiroid di kita. Ya, kalau dulu dari PAPDI rekomendasi yang pertama memang tidak diperkenankan, tapi sekarang karena tujuan supaya vaksinasi bisa tercapai, yaitu tercapainya herd immunity untuk melindungi masyarakat, ternyata kalau memang hipertiroid atau hipotiroidnya itu stabil, boleh divaksin. Intinya semuanya kalau kondisinya stabil boleh divaksin, begitu. Untuk pasien yang dengan pasang ring itu pun boleh ya. Boleh. Jadi intinya dengan kondisi stabil tidak masalah dilakukan vaksin, tapi kalau misal ragu tetap konsultasikan dulu dengan dokter yang merawat, seperti itu. Nah, seperti yang kita tahu dokter, sampai saat ini banyak tenaga kesehatan yang sudah meninggal, baik itu dokter, perawat, atau tenaga kesehatan yang lainnya karena terpapar virus COVID-19. Padahal tenaga kesehatan sudah melakukan vaksinasi 2 dosis ya dokter. Nah, itu apa yang menyebabkan angka kematian yang sangat tinggi kepada tenaga kesehatan ini dokter? Ya, jadi walaupun sudah divaksinasi memang tetap bisa ya untuk terkena COVID ini. Tapi kan memang diharapkan sih kalau sudah vaksin tidak sampai menimbulkan kesakitan yang parah atau sampai meninggal. Nah, ini ternyata terbukti memang ada beberapa nakes ya yang sampai banyak yang meninggal, ya kemungkinan bisa juga karena mutasi daripada virus COVID ini, sehingga respon imun daripada vaksinasinya itu tidak bisa menghalangi virusnya itu masuk ke dalam tubuh. Nah, kita tahu bahwa untuk nakes yang meninggal itu kita kalau dari akhir Juli itu 1141, untuk dokternya aja 434. Tapi dari berita waktu waktu ulang tahun ID atau apa itu ternyata sudah meningkat sampai 640. Tambah lagi juga. Iya, dan mungkin sekarang juga masih bertambah lagi. Iya, karena banyak faktor, karena adanya replikasi. Iya, sama juga mungkin adanya bisa karena mutasi, bisa juga karena komorbid dari penderitanya ya. Oleh karena itu juga kan sekarang untuk nakes dilakukan juga vaksin dosis ketiga ya dokter. Iya. Apa dasar dilakukan dosis ketiga itu salah satunya karena itu tadi juga nih dokter? Iya. Ya, sehingga dari ikatan ITAGI, maksudnya Komite Penasehat dari imunisasi nasional itu memberikan saran untuk kita dilakukan vaksinasi booster untuk nakes atau vaksinasi yang ketiga ya karena memang dari karena ya untuk mencegah ini, ternyata untuk ini imunisasi para nakes
perlu segera ditingkatkan. Vaksinasi booster kepada para nakes itu harus diberikan 3-6 bulan dari vaksinasi pertama. Kemudian vaksinasi boosternya juga bisa mempergunakan platform yang sama atau yang berbeda. Ya. Nah, memungkinkan juga nggak dokter di masyarakat dilakukan vaksin booster juga yang ketiga kan? Untuk saat ini masyarakat masih sampai vaksin dosis yang kedua. Ya, tapi kira-kira memungkinkan tidak dilakukan booster juga? Ya, bisa sih dilakukan booster ya, dan itu memang perlu karena mengingat telah terjadi penurunan imunitas setelah 6 bulan dari pemberian vaksin ya, dan perlu memang direncanakan pemberian booster kepada semua masyarakat. Tapi itu tentunya perlu perencanaan tersendiri mengingat masalah logistik dan sumber daya manusia yang terjadi. Dan itu diharapkan sih nanti malah terjadi boleh 12 bulan setelah vaksinasi yang pertama. Intinya sebenarnya pemerintah sudah banyak melakukan antisipasi ya dokter terhadap masyarakatnya, mulai dari tenaga kesehatan sampai masyarakatnya ya, salah satunya dengan wacana vaksin booster ini tadi gitu ya dokter. Nah, dari awal sampai akhir tadi dokter, kalau bisa saya simpulkan apa yang sudah dokter Sofi sampaikan, sebenarnya vaksin pada COVID-19 ini merupakan satu-satunya jawaban yang mujarab, yang paling ampuh dalam strategi pengendalian COVID ya dokter. Terus tetap menerapkan protokol kesehatan 5M itu jangan sampai lupa, karena itu yang melindungi kita semua begitu ya dokter. Jadi tidak ada vaksin yang tanpa efek sama sekali ya dokter, dan efek samping dari vaksin COVID-19 ini mirip dengan vaksin yang lainnya baik di Indonesia ataupun di negara yang lain. Dan yang paling akhir, jangan ragu untuk menerima vaksin COVID-19, karena dengan kita mendapatkan vaksin COVID ini, kita akan mendapatkan kekebalan tubuh. Misal pun nanti kita terpapar virus, tidak sampai terjadi yang fatal ya. Tidak sampai yang lebih berat lagi atau bahkan sampai terjadi kematian. Begitu ya dokter. Mungkin dokter Sofi ada pesan dokter yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Ya, dan pesan saya sih, mari kita bersama-sama menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Jangan ragu untuk melakukan vaksinasi, tapi juga tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, menghindari makan bersama, dan yang lain. Bisa sampai 12 kalau diteruskan. Seperti itu. Jadi untuk masyarakat yang belum melakukan vaksin COVID-19 bisa segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat ya dokter. Biasanya di masing-masing puskesmas sudah dilakukan vaksin ya dokter. Segera daftarkan diri biar segera mendapatkan jadwal, jadi bisa melindungi diri dan keluarga yang lain, atau dan tercapai herd immunity itu biar tadi segera tercapai herd immunity, segera selesai ya kita pandeminya dokter ya. Kita juga sudah capek seperti ini terus, pengen seperti dulu lagi. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Untuk teman-teman yang mendengarkan sekalian, jangan lupa untuk meninggalkan komentar baik di YouTube kita, YouTube RSUD Pasirian, Facebook RSUD Pasirian, dan Instagram RSUD Pasirian. Nanti silakan mungkin mau mengusulkan tema apa yang akan kita bahas di Bisik Rusa Pasir yang selanjutnya. Bisa kita pertimbangkan, dan kalau nanti ada komentar yang menarik, yang bagus, bisa juga mendapatkan door prize nih dokter dari kita. Jadi kita sudah menyiapkan door prize untuk teman-teman yang sudah memberikan komentar yang bagus atau bahkan memberikan topik yang bagus untuk kita bahas selanjutnya. Gitu. Semoga apa yang kita sampaikan kali ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di YouTube RSUD Pasirian. Tonton yang banyak. Semakin banyak yang menonton, semakin banyak yang komen dan subscribe, kita akan semakin semangat lagi nih memberikan episode-episode Bisik Rusa Pasir yang selanjutnya. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.